dunia karate nasional, nama INKANAS atau Institusi Karate Do Nasional telah lama dikenal sebagai salah satu perguruan yang memiliki kontribusi besar dalam membina dan mencetak atlet-atlet berprestasi. Di bawah naungan Forky, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, INKANAS secara konsisten mengembangkan sistem pelatihan yang berfokus pada teknik, kedisiplinan, dan pembentukan mental juang para karateka. Gasuku sebagai kegiatan pelatihan bersama yang bersifat intensif memiliki peran strategis dalam menyatukan pemahaman teknik antar daerah serta memperkuat semangat kebersamaan antar dojo. Sementara itu, ujian nasional karate merupakan sarana evaluasi yang menentukan tingkat kemampuan dan kelayakan seorang karateka untuk naik ke jenjang berikutnya, baik dari sisi teknis, mental maupun pemahaman filosofi karate itu sendiri. Seiring waktu melalui pembinaan INKANAS di bawah koordinasi Forky telah mencatatkan berbagai pencapaian membanggakan. Atlet-atlet karate binaan secara konsisten meraih prestasi di berbagai kejuaraan tingkat nasional serta turut mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional seperti SEA Games, kejuaraan Asia hingga World Karate Championship. Lalu bagaimana pembinaan Gasuku INKANAS untuk masa mendatang? Serta upaya apa yang dilakukan agar lahir lebih banyak karateka berprestasi bagi Indonesia? Mari kita ikuti selengkapnya di Bincang Olahraga berikut ini. Pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semakin semangat karena Bincang Olahraga kembali hadir selama kurang lebih 60 menit ke depan, tentunya bersama saya Suarah Madina. Seperti biasa kita akan membahas sebuah cabang olahraga yang pastinya sesuai DVD tadi sama-sama kita lihat, yaitu adalah cabang karate, dan kita akan membahas salah satu perguruan karate yang tentunya sudah semakin dikenal, yaitu INKANAS, Institut Karate Do Nasional. Dan sesuai yang tadi di VT juga, pembinaannya seperti apa sih dan programnya ada apa saja. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sport kali ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan yaitu Bapak Jafar Jantong, maksud kami Jantang, selaku Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Guru PB INKANAS. Halo Pak Jafar, salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih sudah hadir Pak dalam Bincang Olahraga. Dan selain itu, ini kita bukan hanya fokus di Indonesia ya, tapi ada yang datang jauh-jauh dari Jepang loh pemirsa TVRI Sport, luar biasa. Kita apresiasi, yaitu adalah Shihang Masao Kagawa. Halo Shihang, salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih sudah hadir juga dalam Bincang Olahraga di edisi kali ini. Nanti kita akan ngobrol banyak karena beliau merupakan Chief Instructor Japan Karate Sotorenmei atau biasa disingkat dengan JKS yang langsung dari Jepang. Dan tentu berhubung Shihang hanya bisa bahasa Jepang ya, sudah pasti dong ya. Kita butuh penerjemah yang sudah hadir juga di sebelah kanan saya, yaitu Mas Hangkoso Ade, yang biasa disapa dengan Mas Hang. Halo Mas, salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih juga sudah hadir dalam Bincang Olahraga. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan kerjasama pembinaan antara INKANAS bersama dengan JKS. Tapi sebelum ke situ, edukasi juga nih untuk masyarakat atau pemirsa TVRI Sport yang belum tahu lebih banyak Institut INKANAS ini apa sih? Langsung ke Pak Jafar, silahkan Pak. Terima kasih kesempatan pertama ini. Ya, jadi Institut Karate Do Nasional itu adalah merupakan salah satu perguruan dari 25 perguruan di Indonesia. INKANAS, Institut Karate Do Nasional, artinya bahwa INKANAS itu orientasinya itu adalah pembinaan berbasis akademik atau berbasis pendidikan, sehingga bunyilah institut. Yang kedua, bahwa INKANAS ini sejak awal ya
pada 2011 ini pengalaman yang bisa kita dengarkan bersama, bahwa pada tahun 2011 itu ya ada pelatnas SEA Games untuk persiapan SEA Games tentunya. Di situ ada salah seorang pelatih dari Masao Kagawa Sihang yang namanya Inada Sensei, itu melatih di Indonesia. Kemudian dalam perjalanan selama 3 bulan, hampir tiap hari saya menemani beliau untuk melihat di samping dojo INKANAS Institute Forky ya, pelatnas, saya juga bawa ke tempat INKANAS. Di situlah dia lihat bahwa INKANAS cukup banyak pesertanya ya. Di situ dia mulai tertarik. Ketika kembali ke Jepang, Inada Sensei ini melapor kepada Kagawa Sihang bahwa INKANAS sangat besar. Sebenarnya disitulah awal mula sejarahnya INKANAS masuk ke Sihang di JKS. Itu awal mulanya. Baik, nah tapi sebenarnya melihat perkembangan karate yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Karena kan juga lahir Institut INKANAS ini yang juga sudah lama gitu ya hadir di Indonesia. Jadi INKANAS kemarin tepat hari ulang tahunnya ke-20. Artinya perjalanannya sudah cukup panjang. Sehingga ketika INKANAS itu berdiri, satu tekad keluarga besar INKANAS bahwa INKANAS harus hadir untuk Indonesia. Artinya Karatedo, Institut Karatedo Nasional itu lahir untuk mengangkat nama Indonesia di pentas dunia. Dan alhamdulillah seperti dalam dalam prolog istilah tadi yang awal VT kita tadi? Sudah kelihatan bahwa dari waktu ke waktu itu terjadi pertumbuhan secara signifikan terhadap perkembangan karate modern dalam artian di kumite. Baik, jadi itu. memang untuk melahirkan karatedo terbaik Indonesia itu harus juga melalui katakanlah perguruan karate yang baik juga gitu ya. Baik, saya ingin ke Sihang gitu ya. Sihang, ini kan yang paling penting adalah ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih. Karena tadi di awal disampaikan oleh Pak Jafar bahwa tentu ada kerjasama lah katakanlah seperti itu. Mungkin pengenalan terlebih dahulu apa itu JKS yang bisa diperkenalkan di Indonesia dan juga teman-teman di TVRI Sport. Silahkan, Pak. Maksudnya siang kakak. Iya. JKS のヒストリー、歴史についてお話を聞かせてください。はい。JKS は、2000年にスタート正式にはしましたね。 Jadi JKS itu berdiri tahun 2000 tepatnya. そして、初代の首席師範が浅井哲彦先生。 Nah, Asahi Tetsuhiko. Dan waktu itu diprakarsai oleh Sihang Asahi Tetsuhiko. Awal mula berdirinya. この先生は、最初日本空手協会からスタートして。 Dan sensei inilah yang awal mula memprakarsai karatedo yang ada di Jepang. Jadi awal mula adanya karatedo di Jepang ya, itu melalui melalui asosiasi JKS ini. Wow, keren banget ya. Sekarang hadir loh di TVRI Sport gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana perkembangan karatedo dan juga karate hingga saat ini yang ada di Jepang? そしてですね、今の日本の空手の成長はどういうふうに？今はだいぶ時代も変わって選手の考え方とか、いろいろな社会情勢、というような形で、本当にこう。 いい時もあれば悪い時もあるっていう、そういうふうな感じですね。 Jadi beliau berpendapat bahwa sekarang zaman sudah berubah dan perubahan zaman itu mempengaruhi dinamika di dalam pertumbuhan mereka juga. Jadi ada pertumbuhan yang dinilai positif dan ada juga yang dinilai negatif. Tetapi tergantung sudut pandang mana kita bisa menilai. Tapi karena itu dinamika
perkembangan zaman. Baik, seperti sekarang kalau di Inkanas sendiri gitu ya Pak Jafar, ini bagaimana sih perkembangan yang memang dilihat dari potensi karate do yang ada di Inkanas? Iya, jadi karena Inkanas ini memang untuk memberikan kesempatan secara besar atau memberikan kesempatan secara luas kepada generasi muda tentunya, sehingga tujuan utamanya itu adalah ini bisa kita pertama bahwa Inkanas itu punya dua misi yang harus kita tekankan kepada para karateka. Yang pertama, kita sebut sebagai Inkanas sebagai tempat persemaian anak bangsa. Artinya di situ lebih ke arah bagaimana generasi muda sekarang ini dilatih secara fisik, mental dan sebagainya untuk bisa tampil sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, Inkanas sebagai bibit untuk mencapai prestasi. Jadi ada dua. Ini tentunya tidak bisa berjalan terpisah, dia secara simultan. Harus selaras juga. Harus selaras. Ya? Jadi pembinaan teknik berjalan, pembinaan mental dan segalanya berjalan supaya dia klop. Pada saatnya nanti siapa figur yang kita maksud adalah orang-orang yang terlatih dalam teknik dan sebagainya, tapi dia punya kemampuan di dalam mental dan sebagainya. Baik, ini menarik karena kalau membahas tentang prestasi itu harus bisa teknik dan juga mentalnya bagus gitu ya. Jadi kalau antar satu kurang baik, nampaknya tidak akan menjadikan prestasi yang baik juga gitu untuk mewakili Indonesia misalnya dalam event nasional maupun internasional. Baik, nanti akan kita bahas kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya. Bersama Inkanas meraih prestasi dunia, masih kita bahas dalam Bincang Olahraga kali ini, dan tentu tadi kita sudah mulai diperkenalkan apa itu Inkanas dan juga JKS dari Jepang. Nah, tapi saya mau kembali ke Sihang terkait dengan perkembangan yang tadi disampaikan, ada sisi yang positif lalu juga sisi yang negatif. Tapi sekarang kita fokusnya ke yang positif. Apa yang menjadi program yang dilakukan oleh JKS ini untuk bisa terus mengembangkan karate di Jepang secara positif? 先ほど市販がポジティブなこともありますし、そしてネガティブなこともありますですね。おっしゃいましたんですね。日本ではポジティブな面から見てということなんですか？はい、空手日本では試合を多く選手たちがやってますね。子供から、青年、大人、そしてお年寄り、そういう形でカテゴリー別で試合をして、楽しんでるっていう。Dari sisi positifnya di Jepang itu pertandingannya banyak dan itu klasifikasinya dari anak-anak sampai dewasa sampai usia yang dari anak-anak, remaja, dewasa itu lengkap semuanya. Jadi itu sisi positif yang dilihat dari kacamata beliau. Baik, jadi memang yang paling penting juga dimulai dari yang usia mudanya gitu ya, itu penting. Nah, seperti yang mungkin di Indonesia gitu ya Pak Jafar, ini kan apa yang dilakukan pembinaan, katakanlah seperti itu untuk yang usia dini atau pembinaan yang memang mereka sudah aktif gitu di Inkanas. Jadi apa yang disampaikan Siang Kegawa tadi, memang karate dalam hal pembinaan prestasi itu makin lama makin meningkat. Bahkan sekarang kelompok usia sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Disebut dengan kelompok usia kadet, junior, U21, kemudian senior. Dalam sisi pembinaan, maksudnya ini adalah terjadi sebuah alih generasi atau regenerasi. Yang kadet tadi dia masuk ke junior, yang junior masuk ke senior, dan yang senior tentu dia pensiun dalam arti bisa jadi pelatih, bisa jadi kegiatan lain yang di karate-do. Sehingga dengan demikian terjadinya keberlangsungan pembinaan itu dengan adanya kelompok usia. Tetapi perlu diketahui pula, ketika program tersebut tidak matching
antara satu dan yang lain bisa terputus. Contohnya? Contohnya, misalnya dia di kadet. Di kadet seharusnya dia harus disiapkan sebaik mungkin supaya dia masuk di junior. Banyak hal di sini antara lain karena tingkat sekolahnya makin dia meningkat dari SD ke SMP, kemudian dia tidak bisa karena mungkin program yang tadi itu, yang program secara berkelanjutan itu tidak nyambung atau terputus. Tidak sesuai gitu. Oleh karena itu di dalam pembinaan di dalam pembinaan karate secara berkelanjutan dia harusnya itu sudah termasuk semua ini. Baik, kalau misalnya terjadi katakanlah permasalahan ya seperti itu, apa langkah yang dilakukan dari INKANAS? Jadi langkah yang harus diambil yaitu para Sihang Sensei itu memang harus membuat sebuah program, apakah itu case program atau program yang lebih yang lebih tajam ke depan. Seharusnya ini memang harus di awal. Oleh karena itu sekarang kita sementara melihat secara tajam ada yang kita sebut dengan long term athlete development. Itu di Kanada sangat populer ya. Jadi pembinaan jangka panjang atlet. Itulah tadi masuk usia kadet. Tapi kalau LTD itu lebih banyak. Malah ada yang disebut dengan active star yang usia 6 tahun dibiarkan dia bermain sendiri. Fundamental sudah mulai dibentuk. Ya. Kemudian train to train, belajar, train to compete, dan terakhir adalah disebut dengan train to win. Jadi kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, itu kita akan tidak kehilangan anak-anak kita yang potensial pada ujungnya yang kita sebut sebagai golden age. Dia 24 sampai 26 tahun, golden age. Tapi dia sudah masuk ke senior. Tapi dia di senior sebenarnya dia berasal dari kelompok usia yang sebelumnya. Dan itu boleh ya sebenarnya? Iya, karena kan dia naik terus. Tahun ini misalnya saya sebagai kadet usia 15. Tahun depan saya udah bukan di situ, saya udah masuk junior karena sudah 16 tahun. Jadi pembinaan secara berkelanjutan ini harus berlangsung secara terus-menerus, tapi dengan catatan ketika pelatihan ini dilakukan itu tidak boleh lagi berjalan secara parsial. Dia harus komprehensif. Mulai dari pelatihnya yang memang berkualitas, dokter olahraga ada, ahli fisik ada, psikologis ada, semuanya harus ada. Semuanya dia bekerja secara bersama-sama. Itulah yang kita harapkan dengan motto bahwa anak-anak dilatih dari usia dini sampai senior, dia tidak boleh terjadi mal latihan atau biasa disebut dengan pelatihan yang salah melatih, cedera akhirnya. Itu harus dikerjakan seperti itu. Baik, maka dari itu pelatihan itu penting ya. Sangat apalagi penting. ada strateginya juga gitu untuk melakukan pelatihan. Nah, kalau di Jepang sendiri ini Sihang bagaimana mungkin melihat perkembangan dalam sisi usia dininya ya, yang usia mudanya gitu, katakanlah kalau di Indonesia kadet ya. Nah, itu kalau di Jepang bagaimana? Apakah memang dengan langkah program dimulai dari yang usia dini atau mungkin dia sudah menjalankan saja dari yang katakanlah sudah ada? 日本では、空手は若い時から始まってるんですね。これはどういうプログラムやってるんですか？日本だと。3歳5歳からね始まってね。Jadi mereka memulai itu dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. で小学生ね。 Jadi dari umur 3 tahun dari betul-betul SD, TK, SD, kemudian SMP, SMA sampai nanti menjadi orang yang sudah kuliah itu pun mereka gembleng, dimulai dari umur 3 tahun. Baik, ini yang menarik adalah dimulai dari umur 3 tahun mereka sudah bisa katakanlah melakukan karate secara fun dulu gitu ya, katakanlah seperti itu ya. Tapi sebenarnya 時にはもうファンで、そうですね。家族もね一緒になってヘルプしてね。 Nah, dan itu pun didukung oleh keluarga. Jadi dilakukan dengan senang hati, bergembira お seperti itu. 父さんお母さんも一緒に道場で子供の空手と一緒に練習するとか。 Dan untuk menarik minat mereka itu, mereka menghadirkan orang tua juga. Bapak, ibu juga diundang di dojo dan mereka menyaksikan anaknya berlatih karate.
Seperti itu. Baik, itu yang membuat bagaimana antusias di usia 3 tahun gitu ya, agar mereka setidaknya mau dulu lah diperkenalkan katakanlah untuk mengikuti cabang karate ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri gitu ya, di INKANAS misalnya kita bahas saat ini. Sebenarnya relatif sama dengan catatan bahwa di usia dini yang kita sebut dengan active start, itu memang anak-anak kita dibiarkan dia mau main apa silahkan. Karena dia fun, ya biarkan saja bermain. Karena pada akhirnya nanti dia akan mengetahui kalau saya begini terus kayaknya. Jadi di situ sebenarnya pelajaran mengenai bagaimana beradopsi dengan lingkungan sekitar dari 3 tahun, 5 tahun sudah mulai kelihatan. Baik. Ya. Berhubung Pak Jafar juga akan melakukan kegiatan lain gitu ya Pak ya. Nah ini apa yang menjadi target dari INKANAS gitu versinya Pak Jafar gitu agar ke depan karate Indonesia bisa terus diperkenalkan di kancah dunia? Iya, jadi target sekarang karena ini sifatnya kalau yang tadi saya sebutkan 4 ini, kalau kita menuju kepada prestasi, dia itu sudah berada di kelompok minimal dia di junior ke atas. Target ke depan adalah tentunya kita harus mendukung pemerintah pertama, kemudian yang kedua Forky, bahwa setiap waktu event-event kejuaraan itu berlangsung, sehingga INKANAS tentunya harus terus melakukan kegiatan karena di internasional atau kegiatan yang lainnya itu selalu ada. Jadi di INKANAS itu tetap berlatih dan berlatih terus demi untuk mendapatkan prestasi sebagai gambaran bahwa pada tahun 2025 kemarin kelompok usia yang tadi kadet junior U21 INKANAS sebagai nomor 1 atau ranking 1. Kemarin nomor juara 1 gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Jafar sudah menyempatkan hadir dalam bincang olahraga gitu ya Pak ya, bagaimana target dan harapan tentu bisa terrealisasi dengan baik. Nanti kita akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di bincang olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Pak Jafar. Kali ini juga saya akan memperkenalkan narasumber yang lainnya yang juga sudah hadir di studio TVRI Sport, yaitu Mas Riki Muchtar selaku Ketua Bidang Luar Negeri PB INKANAS. Halo Mas Riki, salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih nih, dari sisi yang berbeda nanti kita akan bahas tentunya terkait dengan bagaimana sih kerjasama dari luar negeri gitu antara Indonesia dan Jepang khususnya. Nah tapi saya ke Mas Riki terlebih dahulu kalau begitu. Mas Riki, ini kan tadi kita sudah dari awal pengenalan, lalu juga bagaimana langkah yang dilakukan dalam hal pembinaan dan juga program gitu dari sisi Indonesia dan Jepang. Tapi ada juga salah satu kerjasama yang katakanlah saat ini sedang dilakukan. Ada event yang sedang berlangsung. Mungkin Mas Riki bisa menjelaskan, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini menyambung dari yang disampaikan oleh Siang Jafar adalah ulang tahun INKANAS yang ke-20 tahun. Kita punya sesuatu hal yang berbeda, yaitu kita melaksanakan gasuku dan ujian dan nasional yang mungkin ini sangat umum bagi perguruan lain juga. Namun sedikit unik yang berbeda adalah terdapat ujian dan internasional dari JKS langsung dari Jepang oleh Shihang Masokagawa langsung, dan juga terdapat TOT atau Den Examiner. Jadi di mana nanti karateka INKANAS akan diberikan wewenang untuk memberikan dan tidak hanya dan INKANAS tapi dan JKS. Langsung ya. Jadi orang Indonesia tertentu ya yang mengikuti kegiatan ini nanti akan memiliki wewenang untuk menerbitkan ijazah, tidak hanya ijazahnya itu dalam bentuk ijazah INKANAS saja, tapi internasional ijazah JKS. Seberapa besar pengaruhnya kalau seandainya orang yang tertentu tadi mendapatkan ijazah dari JKS? Oh, tentu sangat besar. Kenapa? Karena contoh saya waktu ujian dan di Jepang, saya keluar kos tiket, hotel, pesawat segala macam, itu kosnya aja pasti udah 20 juta sendiri. Sekarang bayangkan, karateka INKANAS kalau mau dapat dan JKS, ya bisa seperempatnya kurang, ujian aja di Indonesia lagi. Jadi tidak perlu repot-repot ke Jepang. Jauh-jauh ya. Nah, itu kan efeknya besar sekali ya. Dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Kalau saya sendiri karena tanggung jawab, saya pasti ke Jepang setahun bisa 3-5 kali untuk hubungan relationship gitu kan.
Tapi sekarang semua orang bisa menikmatinya, gitu. Jadi tidak hanya orang tertentu saja, semua orang bisa menikmati kegiatan ini. Baik, dan kegiatan ini berlangsung sampai kapan, Mas Riki? Sampai hari Minggu. Kegiatan ujiannya itu akan dilaksanakan pada hari Minggu. Dan besok Sabtu spesial kita akan buka. Tidak hanya peserta yang ikut ujian doang atau peserta Gasuku bisa ikut. Jadi kita membawa siang masuk Kagawa agar dapat memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Bagi yang di luar dari peserta Gasuku silakan ikut. Bahkan sebenarnya kita juga buka untuk perguruan lain untuk mengikuti hari Sabtu itu saja. Baik, Si Hang, ini kan menjadi katakanlah apresiasi juga gitu ya untuk karate do yang ada di Indonesia juga khususnya gitu ya mendapatkan ijazah tadi. Nah, bagaimana responnya terkait dengan acara yang sedang diselenggarakan saat ini? 関わし班もインドネシアを訪れて本当に光栄ですね。そして師範からの面から見るとインドネシアの空手は、今のアキンダとしてどういうご意見をインドネシアの人たちは本当に一生懸命ね空手に取り組んで、本当に大変、私も、喜んでいますし、感心して見てます。 Saya sebagai Sihang guru besar internasional ya saat ini juga bangga melihat Indonesia khususnya untuk peserta-peserta yang kemarin berlatih itu mereka berlatih dengan sungguh-sungguh dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk kerja keras mereka. Itu kata beliau. 子供たちがね特にカデットジュニアの、選手、生徒たちが一生懸命ね、空手に取り組んでいる姿勢を見て、本当に感心しました。 Dan beliau juga sangat betul-betul terharu melihat kadet ya, kadet junior itu berlatih sangat kuat, sangat sungguh-sungguh dan itu membuat hati beliau tuh kagum dengan Indonesia, khususnya yang junior tadi. Baik, jadi ini dari sisi positifnya sudah langsung dinilai loh, begitu kagum dan terharu bagaimana perkembangan khususnya di usia yang kadet gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaitkan, tadi kan ada banyak sekali program yang sudah disampaikan oleh Pak Jafar gitu ya. Nah sebenarnya ini kan kalau usia kadet terkadang gitu ya Mas Riki ya, ada rasa bosan misalnya, terus juga jenuh dan masih belum bisa ketahuan nih bener gak sih mau fokus di cabang karate gitu ya. Apa langkah yang dilakukan oleh Inkanas juga agar penyelenggaraan seperti ini bisa terus ada dan membuat semangat nih untuk si kadet itu sendiri? Pertanyaan bagus ya, karena kejuaraan resmi Forky itu mungkin setahun sekali, kadang-kadang setahun 2 kali. Jadi kalau atlet ini tidak punya event, dia akan kurang motivasi. Nah contoh nih, kemarin pada saat kesempatan Gasuku ujian, kita ada 5 atlet kita yang memenuhi panggilan timnas. Dari 11 atlet, 5-nya dari Inkanas. Minggu depan akan berangkat ke Cina untuk kejuaraan Asian Karate Federation. Itu kejuaraan resminya Federasi Karate Asia. Dan kita pertemukan dengan Siang Kagawa untuk mengikuti latihan-latihan tersebut. Jadi special training tidak bisa dilakukan, mungkin beliau tidak melakukan di tempat-tempat negara lain, tapi ini spesial beliau memprivat atlet-atlet yang akan berangkat ke AKF itu. Selain itu, supaya memotivasi atlet-atlet, kita dari PB Inkanas secara internal seringkali mengirimkan atlet secara mandiri. Jadi tidak tunggu panggilan negara. Karena ada kejuaraan-kejuaraan Open World Karate Federation yang resmi dari WKF, tapi bisa diikuti oleh siapa saja. Contoh, pada tahun ini kita mengirimkan atlet Jaskia. Itu mendapatkan emas dari Indonesia. Dan pada saat itu ada juara 2-nya dari Inkanas juga, Siva Amalia, kelas kata individual putri. Dan itu sudah sering tidak sih menjadi langganan juara? Ya sebenarnya enggak juga. Tahun sebelumnya Zaskia nggak dapat medali apa-apa. Tapi kita push motivasi terus, makanya dia bisa medali. Nah tahun lalu yang dapat Akio Zaiko, dia mendapatkan emas World Karate Federation Youth League juga. Jadi kita tidak menunggu jadwal orang, tapi kita aktif, sangat aktif. Termasuk nanti di Series A, ini senior ya kategorinya, kita kirim 17 atlet Inkanas yang disebar masing-masing. Ada yang ikut timnas, ada yang ikut daerahnya di Kepri, Kepulauan Riau, ada lagi di Jawa Barat. Kita encourage mereka untuk mengikuti event-event ini. Kenapa? Karena event ini ada rankingnya World Karate Federation.
menambah poin gitu. Betul tidak sih? sekali. Poin ini nanti panjang ujung-ujungnya, bisa menjadi sarana kualifikasi buat WKF menyelenggarakan event. Baik, apalagi mereka punya kesempatan untuk mengikuti kejuaraan yang ada di dunia misalnya, betul kan ya. Tapi sejauh tadi kita membahas dari sisi yang begitu positif sekali karena sebagai semangat dan apresiasi untuk Karate-do yang mereka punya passion ya gitu katakanlah. Tapi kalau dari sisi tantangan, Inkanas sendiri sudah melakukan banyak sekali kerjasama gitu ya, khususnya di luar negeri. Apa yang menjadi tantangan Inkanas untuk bisa terus konsisten memberikan yang terbaik bagi karate? Ya, jadi seperti tadi siang sempat sampaikan. Jadi tantangan sekarang ini kenapa? Perubahannya cepat, nggak kayak dulu. Bahkan terus tadi di mobilnya beliau sampaikan peraturannya berubah-ubah. Nah maka itu fokus utama itu justru yang pertama tuh bukan latihan di tatami dulu, tapi informasi. Informasi is the most important. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak tahu peraturan udah berubah. Dulu gini poin, sekarang enggak. Nah kita selalu mencari informasi. Salah satunya apa? Meningkatkan edukasi dari pelatih. Betul. Ada kita selenggarakan pelatihan untuk mengikuti World Karate Federation Accreditation Coach. Jadi akreditasi untuk pelatih-pelatih tingkatnya internasional. Bahkan kemarin pun kita ada event di Southeast Asia Karate Federation. Alhamdulillah ternyata karateka pelatih Inkanas ya telah memiliki license sehingga dapat bertugas. Karena kita selalu aktifkan tingkatkan ilmu untuk mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat memajukan SDM dari pelatih dan juga atletnya juga. Baik, nah dari sisi JKS sendiri, ini kan JKS memang salah satu perguruan karate yang katakanlah terbesar di dunia gitu ya. Berarti kan memang sudah dikenalkan di berbagai negara. Nah, apa yang menjadi fokus oleh JKS saat ini selain bisa katakanlah membantu relasi yang baik dengan negara-negara lainnya? Siang ya. ですね、今 JKS は、一つ目は一番有名ですね。今集中するのは何ですか？今 JKS は、10カ国の国もあるんですよね。その60カ国ね。60カ国に対してそのフォーカスは何ですか？集中するのは。やはり空手は一番大事なのは基本なんですね。基本のテクニックをしっかり身につける、教える、そしてそこから組手kataに発展していくっていう。Jadi beliau berpendapat yang selama ini diajarkan yang penting itu adalah basic. Basic itu sangat dasar sekali, makanya disebut Kihong. Kihong kalau kita lihat tuh, Kihong itu hal yang basic banget. Habis yang basic itu dikuasai dengan benar, maka kesananya akan menjadi benar. Tapi kalau basicnya sudah salah, itu akan sulit. Yang kedua, kemudian sonato wa kata desu ka? Kumite kata. Kemudian kumite, kata. Selanjutnya adalah kata, yang ketiga kata. だから組手だけとか型だけではダメなんでね、基本をしっかり身につけて、それをプラスして組手の練習に、型の練習にっていうふうに一緒にやることが、これが一番大切なこと。Jadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama tadi adalah basic yang benar, dan pelajaran itu harus dikuasain sungguh-sungguh. Kemudian baru kumite, lalu kata, dan ketiga-tiganya itu harus dilakukan secara simultan dan benar. Baik. Itu yang disampaikan oleh beliau. Jadi semua itu memang harus yang baik adalah dimulai dari yang basic gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga, tidak terasa juga kita sudah ada di segmen akhir. Nah, ini ada beberapa poin yang lebih penting lagi yang juga ingin disampaikan oleh Mas Riki dan juga Sihang yang kali ini masih ada dalam Bincang Olahraga. Saya mungkin mau kembali ke Sihang gitu ya. Sihang, dari perkembangan karate Indonesia gitu ya, pernah nggak sih punya pengalaman yang menarik gitu selama kenal dengan Indonesia?
Indonesiaの空手と接触するときに、特別なあるいは特殊な経験とかありますか？今から25年前にね、ナショナルチーム、インドネシアのナショナルチームのコーチとしてね、来ました。25 tahun yang lalu, beliau pernah datang sebagai coach untuk Indonesia. そして、1週間、2週間合宿して、強化練習をしましたね。Terus melakukan gasyuku selama seminggu 2 minggu kira-kira dan kita berlatih sangat ketat. 多分その時は私も若くて、一緒になって動いて、選手と汗を流してね、きついね厳しい練習をしました。Dan waktu itu saya masih muda, nggak seperti saat ini saya sudah tetapi saya melatih keras para atlet Indonesia. そして私はやはり一番大事に思ってるのはスピリットね、この心の強さを、練習で教えましたね。Satu hal yang saya ajarkan waktu itu adalah semangat untuk menang. Itu saya selalu pacu terus, selalu saya push terus ke masing-masing siswa. Saya gembleng terus. だから真剣に稽古して、怪我もねするでしょうけども、もうそこを我慢してね、辛抱してね、もう力いっぱい手を抜かないで稽古練習することを教えましたね。Dan beliau mengajarkan latihan yang giat dan tekun. Dan waktu itu saya saya percaya bahwa latihan yang keras pun akan menimbulkan luka-luka. Waktu itu babak belur pasti ada. Tetapi saya ajarkan jangan menyerah, jangan mengeluh, terus latihan. Karena saya betul-betul mengajarkan semangat yang luar biasa. Jadi pukulan demi pukulan itu sudah dirasakan oleh atlet-atlet Indonesia. Dan mereka saya ajarkan semangat tidak pernah menyerah. Dan itu saya perhatikan di atlet-atlet Indonesia itu ada semangat seperti itu. Yang satu lagi. それで心の強さを教えて試合では絶対に下がらない、ね、もう間合いに入ったら先にかける、攻撃する、来たらカウンターを取る、そういう空手をするように教えました。 Dan saya mengajarkan bukan kuat secara fisik saja, tetapi hatinya, mentalnya harus kuat. Terutama waktu bertanding, mereka tidak peduli lawannya kuat sehebat apapun, harus tetap pantang menyerahkan. Kadang-kadang ada mental yang turun, musuhnya besar, kuat, mereka turun. Tapi itu enggak diajarkan supaya apapun lawannya. Misalkan kita diserang dulu, balas serang dengan kekuatan yang penuh itu. Baik, jadi mungkin bisa dikatakan juga bahwa apapun itu cedera yang diderita gitu ya, tetap jangan pernah menyerah, harus fokus dan konsisten dalam proses latihan gitu ya. Saat itu Mas Riki kira-kira masih jadi atlet ya sih? Waduh, atau mungkin saat itu lihat bagaimana potensi anak-anak di masa saat Sihang menjadi pelatih. Memang gini, Siang Kakao ini pelatih yang keras. Ya. Coba dilihat di YouTube-nya, cara bertandingnya pun keras. Dia berani adu segala macam. Itulah yang kenapa Inkanas ini berafiliasi dengan JKS. Karena fighting spirit-nya itu yang mau kita dapatkan juga. Itu sudah terbukti karena JKS memiliki cabang di 60 negara. Dan saya sebagai ketua bidang luar negeri, saya mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Ketika saya lagi bawa atlet, kadang-kadang saya juga kan di Forki bawa atlet timnas juga kan. Oke, kita bawa ke negara mana nih? Waktu itu ada World Premier League di Fukuoka. Kita hubungin, minta latihan, dikasih baju dia. Jadi ada teman sparring juga. Terus kita kemana lagi? Ke Manila. Kita minta hubungan, karena beliau punya hubungan internasional itu kan. Dikasih lagi tempat latihan di tempat dia. Jadi itu adalah salah satu manfaat kita berafiliasi. Kita punya sahabat di mancanegara dan sahabat karate dan juga teman berlatih. Baik. Kalau di ritme zaman yang sekarang gitu ya, dalam artian generasi yang sekarang gitu ya, itu masih dengan prospek digembleng luar biasa nggak sih kalau dibandingkan dengan coaching dulu Sihang? Ya. Saya akui bahwa zaman sekarang udah banyak sekali berubah. Nggak semua orang siap dengan latihan-latihan metode lama. Makanya itu contoh tadi ada Siang Jafar. Siang Jafar terkenal sangat keras juga dulu di zamannya. Tapi mungkin sekarang
ada sedikit penyesuaian dengan zaman. Namun yang pasti ya kita tetap menanamkan yang namanya disiplin tinggi, ya. Jadi latihan keras. Tentu saja karate ini tidak hanya membentuk fisik, tapi juga membentuk mental. Baik. Sihang, apa langkah yang dilakukan untuk kita sebagai seorang karatedo bisa fokus dan konsisten khususnya terkait dengan membangun mental yang baik? 師範からの一言はお願いします。特に、いい空手家になるために、心強さと、そして、いい選手になるためにどういうようなやり方を一番いいですか？とにかく努力すること。Hal yang pertama harus bekerja, harus berusaha sekiat mungkin. そして感性を持ってね、いろいろな人が教えるでしょうけども、自分がやはり信じたことをね、それを徹底してやる。Ya, dan yang kedua adalah percaya diri. Kita harus bangun, siapapun pelatihnya kita harus percaya diri. Kita bangun terus, jangan sampai kendor. どうしても心って弱いからね。 Karena bagaimanapun kadang-kadang hati itu atau mental itu kadang-kadang だか lemah. らこう言われたらこうなるし、ああ言われたらこうなるしね。心がこう動くでしょ。 Soalnya hati itu kan lembek ya. Begitu diomongin sama pelatih ini kadang-kadang belok ke kiri, kadang-kadang begitu diomongin pelatih yang ini, kamu melempem belok ke kanan atau ke kiri lagi. Itu kadang-kadang membuat kita tuh bisa patah arang. それをそういう心にね、弱い心に勝つにはやっぱり自分を信じて、そして努力することを怠らないね。それが大事ですよね。 Jadi hal yang paling penting adalah kita tidak, siapapun pelatih kita tidak boleh mendengarkan dengan mental yang lemah. Apapun kita harus latihan dan percaya diri, gemblengan demi gemblengan kita lakukan, kita telan dan kita berlatih sampai kuat, sampai kita menjadi pemenang. Baik, jadi memang mental itu begitu sangat berpengaruh besar ya, paling besar ibaratnya dalam situasi kita sebagai seorang atlet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau berbicara Mas Riki, bagaimana dari proses pengalaman juga Mas Riki yang dulunya atlet, lalu juga sekarang fokus di Inkanas dan juga berafiliasi dari JKS ini, apa sih perubahan yang begitu sangat signifikan? Ya. Saya mungkin lebih banyak mengamati di organisasi. Jadi saya dari berkembang sejak Inkanas berdiri, saya selalu terlibat di organisasi Inkanas. Sampai akhirnya saya pun sekarang di Asian Karate Federation sebagai organizing committee buat Asian Youth Camp and Championship. Lalu saya juga selalu update tentang World Karate Federation, di mana memang perubahan itu ada. Perubahan itu selalu ada. Dan kenapa kita mengafiliasi kepada JKS? JKS itu adaptif sekali dalam perubahan. Kalau kita bicara karate tradisional, yang mungkin kita bilang karate keras, ya, kita mungkin nggak bakal semaju sampai ini. Kenapa? Karena perkembangan WKF yang berubah itu menjadi, contoh ya, kata aja jadi beradaptasi. Untuk keperluan pertandingan, katanya dulu beda, karena dia harus mengutamakan keindahan, artistik. Beda sama kata dengan tradisional. Nah, di JKS ini saya mendapatkan keduanya. Karena JKS istilahnya kata apa? Kata unsur. Oke, ini buat kata pertandingan. Ini buat kata tradisional buat ujian dan. Jadi nggak sama. Dia siap beradaptasi. Berubah. Oke, ada kata baru masuk diizinkan oleh WKF. Belajar, bentuk lagi. Makanya atletnya beliau itu juara dunia udah banyak. Terakhir itu juara dunia kata beregu. World Championship Koji Arimoto itu bertiga. Asal dari JKS ya. Kazuma Samoto, Yujimoto itu juara kata beregu. Kenapa? Karena adaptif terhadap perubahan. Kalau kita masih saya dulu begini, perguruan saya dulu begini, nggak bakal maju-maju. Nggak bakal maju. Nah, beliau ini ke depan selalu melihat. Karena beliau juga dulu lama di Jepang ya, namanya Japan Karate Federation. Beliau juga di World Karate Federation. Jadi beliau pun bagian dari perubahan itu. Dengan adaptasi yang bagus, kita bisa masuk sehingga tetap mempertahankan menjadi juara. Baik, Sihang, kita sebenarnya bukan hanya berbicara terkait sebuah event, tapi juga kita berbicara terkait dengan bagaimana karate dunia gitu ya.
semakin bisa melahirkan prestasi yang baik dan juga atlet yang berkualitas. Apa langkah yang baiknya dilakukan untuk ke depan? 先に、インドネシアでの空手だけじゃなくて、国際的な空手までもやることが必要ですね。市販からどういうプログラムをやってるんですか？もう空手を通じてその空手の武道の精神とかね、そしてやっぱり空手を通じてみんなと仲良くね、交流を持ってね、そして、空手を通じて社会に通用する人間にならなきゃいけない、ここが一番大事なことだと思います。 Jadi ada 3 hal yang beliau sampaikan. Beliau ingin menyampaikan bahwa melalui karate ini beliau bisa mengembangkan sikap mental seorang kesatria atau berhati besar, itu satu. Dan kedua, melalui karate ini beliau bisa menjadi berperan banyak teman di seluruh dunia. Dan melalui karate ini samba mewah nandeska? Karateを通じて社会に通用する人間。 Jadi menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Itu yang beliau. Jadi bukan hanya kita kuat aja, tidak. Tapi betul-betul melalui karate ini kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita harus ada semangat untuk berbagi, semangat untuk saling menghormati, semangat untuk ramah kepada sesama. Kebanyakan orang kan melihat karate sebagai sangarnya saja, kuatnya saja. Ini enggak. Kita bisa memberikan efek pada dunia, bisa berperan tetap sopan, dan itu bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang diajarkan beliau. Baik, apalagi kalau dalam event kejuaraan gitu ya, misalnya Asia ataupun Asia Tenggara, itu penting sekali bisa menghidupkan relasi juga gitu ya dengan negara-negara lainnya. Nah, tapi kalau Mas Riki sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi target gitu ya? Ini kan afiliasi dari JKS, lalu juga punya target tersendiri untuk kedepannya mau kemana sih nih Karate-do selain mengikuti event internasional dan juga setelah itu mereka akan baiknya ngapain dan kemana gitu? Ya, memang banyak sekali programnya jadinya. Tadi selain kita program double degree dan INKANAS, jadi yang saat ini nih besok hari Minggu ujian, ngambil sekali ujian bisa dapat 2 ijazah, INKANAS dan JKS. Kemudian ada juga yang transfer dan, bagi yang dannya masih dan INKANAS mau ditransfer internasional, itu transfer dan ke JKS dengan pantauan dari beliau langsung. Nah, itu di sisi internal tingkatan level dan. Tentu di prestasi kita selalu tingkatkan dengan cara ikut berpartisipasi di event-event internasional. Jadi jangan nunggu ada event lain, ada event-event biasa gitu kan yang ada undangan 4K, tapi kita mengikuti event-event yang open gitu kan. Contoh WKF Series A yang mendatang di Kuala Lumpur kita sudah daftarkan juga. Youth League pun kita sudah siap untuk mendaftarkan atlet. Karena kita juga punya atlet ranking 3 dunia. Zaskia itu namanya. Zaskia Putri dari Gorontalo, dia sudah punya ranking 3 dunia. Dan untuk menjaga ranking itu harus ikut aktif. Nah, kita punya planning, dia ikut Series A di Kuala Lumpur, kemudian Venice di ngambil Youth League, kemudian selalu kita pantau terus supaya dia bisa ikut event-event internasional lainnya dan menjaga rankingnya itu. Baik, dan sebenarnya kan bukan hanya untuk atlet yang berprestasi saja yang bisa dipantau, tapi juga perlu dukungan dan perhatian bagi ada atlet-atlet yang katakanlah cukup lama gitu mereka untuk bisa berprogres. Nah, ini langkah apa yang dilakukan oleh INKANAS agar mereka juga bisa berpartisipasi dan memenuhi syarat lah dalam artian kualitas mereka? Tentu saja besok salah satu langkah yang konkret kita laksanakan, kita Kagawa Siang akan memberikan materi tersebut kepada atlet-atlet yang mungkin bukan atlet nasional saat ini, tapi materinya itu berbeda. Makanya kalau tadi lihat di video-video sebelumnya itu banyak materi-materi latihan ujian, Gasuku, Kihong tadi kan dasar. Nah, besok Siang Kagawa akan memberikan materi, ada materi basic Kihong yang tradisional, ada juga sport, WKF full sport, kata dan kumite. Tadi saya sampaikan katanya bisa berbeda. Itu kita berikan juga materi-materi itu supaya atlet-atlet ini bisa bersaing di tingkat olahraga gitu.
Salah satu yang terdekat event yang kita ikuti adalah Asian Karate Federation yang minggu depan di Cina. Baik, jadi agak berebutan juga nih nanti siapa yang kira-kira mau berangkat ke sana ya. Betul. Gitu. Baik, himbauan mungkin kepada usia muda, kadet gitu agar mereka bisa memilih mana cabang olahraga yang mereka inginkan, khususnya memilih karate juga gitu ya, dan khususnya juga mereka bisa fokus berolahraga yang baik demi prestasi di dunia. Oke, jadi bagi adik-adik ya yang mungkin masih usia dini, usia dini bahkan kadet, junior, selalu aktif di karate ya, selalu aktif. Gimana caranya sekarang karate ini tiap minggu selalu ada kegiatan, selalu ada pertandingan, nggak apa-apa, ikutin aja. Mau kata kumite keduanya nggak masalah. Seperti yang tadi siang Java sampaikan, jadikan karate ini sebagai suatu hal yang fun. Ikut saja, dapat medali segala macam itu bagian dari proses. Kalau nggak dapat medali, lanjut terus. Itu bagian dari proses. Tidak ada juara yang langsung sekali jadi. Betul. Ya, jadi jangan putus asa dan selalu fleksibel. Kalau di sini belum beruntung, mungkin di sini bisa berprestasi. Silakan kaji terus. Gitu. Baik, pantang menyerah, Pantang menyerah. ya, tidak boleh menyerah. Terima kasih Mas Ryo Muchtar, lalu juga arigato gozaimasu, Pak Kagawa, dan juga translator kita yaitu Mas Hang ya. Baik, sudah bergabung bersama kami dalam Bincang Olahraga. Tentunya ini merupakan kerjasama yang baik antara INKANAS dan juga JKS dan bisa menghadirkan atlet berprestasi yang punya kualitas baik menuju prestasi dunia. Akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya. Jaya.